Welcome to Box Football Show. Kita lagi pada menang semua. Enggak ya, Leeds enggak menang ya. Tapi imbang, tapi udah unbeaten berapa game kan? Unbeaten seneng ya. Iya, keren. Ada lagunya kan satu-satu. Siapa Iktigaf ya? Maksudnya gimana? Skornya kan satu-satu. Lagu Iktigaf satu-satu kan judulnya kan? Satu-satu gitu. Iya. Itgitaf. Sorry. Untuk mengurangi kerusuhan ya, itu MU digeser mainnya. Ya jadi engagement kurang deh. Iya, tapi yang ini apa kita sudahi aja ya? Apa? Kita rekaman besok aja kali ya? Iya, nungguin MU terus aja. Terima kasih semuanya sudah nonton. Udah berapa kan kita nggak bahas ini. Iya, tapi tetap seru sih ditonton. Seru. Kalau nonton timnas SEA Games sih kurang seru sih, jujur. Iya, kalah. Sebenarnya menang, cuman kalau. Maksudnya gini ya, kalau basket kalau sama Filipina gue bisa terima. Kalau bola kayaknya enggak sih. Kita pernah 11-1 kan? Iya, 11-1. Walaupun tuh lama, udah nggak relevan. Tapi maksudnya kalau kalah nggak bisa golin, dan kemarin juga sempat hampir nggak bisa golin kan waktu lawan Myanmar kebobolan duluan. Dan 2 golnya tuh di injury time ya dua-duanya kalau nggak salah. 8-9 ya sama injury time, jadi nggak nolong juga. Dan kalau nggak salah targetnya memang final. Perak targetnya. Tapi ya udahlah ya, maksudnya. Tapi gue merasa bahwa ini sih. Gue apa coba? Gue tuh ngerasa sebenarnya dengan format ini baru kan ya. Baru. Dengan 3 grup. Terus kemudian di tiap grup cuma 3 tim. Itu bikin satu pertandingannya tuh stake atau pertaruhannya tuh jadi lebih gede dan pressure-nya juga lebih gede. Karena beda gitu kan, kalau misalkan satu grup ada 4, lu ada 3 pertandingan. Jadi kalau misalkan kalah di pertandingan pertama, lu masih bisa nyelamatin diri di 2 pertandingan berikutnya. Nah ini udah kalah nih di pertandingan pertama. Lu cuma bisa bergantung di pertandingan terakhir dan bergantung pula sama lawan yang lain gitu. Karena yang lolos cuma 1 dan satunya lagi buat ngelengkapin semifinal itu kan runner up terbaik ya. Jadi gimana jatuh ke Malaysia gitu. Dan gue lihat itu coba kalau Indonesia bikin 1 gol lagi, itu yang lolos Indonesia jadi runner up terbaik, bukan Malaysia gitu. Jadi setipis itu dan pertaruhannya segede itu juga karena cuma 3 satu timnya gitu. Jadi kayaknya lu gak boleh salah di satu pertandingan pun gitu. Nah yang mana itu kejadian di pertandingan melawan Filipina, kita malah kalah 0-1 gitu. Itu juga yang ngebuat emang kalau grup tuh emang cocoknya genap betul. Supaya pertandingan terakhir tuh mainnya barengan. Biar nggak sabun. Ada yang nggak main gitu. Sebenarnya kalau Malaysia terakhir imbang juga kita nggak akan lolos kan berapapun skornya. Oh iya. Maksudnya 4 poin mereka kan, kita 3. Iya, tapi kan enggak, Malaysia tuh sama Indonesia 3 deh kalau nggak salah. 3 poin. Iya, akhirnya kalah kan terakhirnya kalau nggak salah. Kalah goal difference. Ya kita kalah goal difference. Goal difference sama kalau nggak salah. Ya unggulnya Malaysia itu jumlah gol deh. Koreksi ya kalau gue salah ya. Jadi makanya gue pikir kayak kalau misalkan Indonesia bikin gol 1 lagi aja, goal difference Indonesia tuh unggul atas Malaysia yang mana itu bakal bikin Indonesia jadi runner up terbaik gitu. Tapi kita bisa ngomong gitu kalau gol kedua dan 3-nya itu lebih cepat. 1 gol lagi. Lah gol ketiga udah di ujung. Udah bubar itu. Ya, tapi timnas perempuan ya, Indonesia perempuan masih main di laga perebutan medali perunggu hari Rabu tanggal 17 Desember bakal bertanding lawan Thailand di Chonburi. Betul. Ini kuat gak sih ceweknya Thailand? Kuat ya? Kuat. Nah. Tapi yang bener emang kalah ya 5-0 terakhir. Iya, kalah. Udah dong nih. Kalah nih. Enggak yang di pertandingan. Di semifinalnya. Bukan yang di grup juga kalah kan? Oh iya. Thailand. Enggak, maksudnya kita kan jadi perebutan tempat ketiga karena kalah ya 5-0. Kalah lagi berarti nih. Enggak, gue gak tahu yakin sih. Gue yakinnya sama futsal. Masa 5-0 kalah di grup, di final bisa berubah? Enggak, yang 5-0 itu sama Vietnam. Yang di sama Vietnam, sorry. Iya, gue gak lihat sih jujur. Tapi futsal sih yang gue lumayan. Futsal sekarang naik daun sih, mantep ya. Ada siapa? Hector Suto. Ya ada interview juga. Suto ya, sebenarnya lebih ke Suto daripada Soto ya. Sebenarnya. Soto kambing. Itu bisa ditonton juga di. Goat. Ya, ntar kita ini goat ya. Siapakah goatnya ntar kita lihat ya. Tapi bisa ditontonnya di Sehat Aku ya. YouTube Sehat Aku. Iya, Sehat Aku. Ya itu ada interview box to box sama Hector Suto. Labieb. Suto. Tio. Ya. Dan kalau kita perlu bahas sih ini sebenarnya kayak gagal juaranya nih, maksudnya gagal. Nggak usah gagal juara deh, gagal lolos dari fase grup. Iya itu sebenarnya itu kenapa kemudian ketika kalah 0-1 sama Filipina itu bahasannya rame gitu ya, karena itu tadi pressure-nya lebih gede untuk satu pertandingan, pertaruhannya lebih gede karena akhirnya lu cuma punya 1 kesempatan lagi nih buat menang dan itu pun harus nunggu hasil lain lagi gitu loh. Jadi yang gua baca-baca sih sebenarnya ada yang menyayangkan bagaimana
tidak ada perkembangan secara permainan dari Vandenberg ya. dari betul. Makanya gue pikir harus ada evaluasi menyeluruh. Apakah kemudian Indra Syafri layak dipertahankan jadi pelatih lagi atau enggak? Ya melihat apa yang terjadi di tahun 2025 ini harusnya sih cari yang lebih baik gitu. Itu bukan personal ya, bukan kritikan atau serangan personal, tapi emang kalau misalkan kita perkara merit ya udah, mungkin Indra Syafri udah berhasil memberi kita medali emas di SEA Games Kamboja, gitu. Itu bagus gitu. Cuman ketika sekarang situasinya adalah wah ini kayaknya butuh perkembangan nih gitu, ya udah berarti nyari yang lebih baik gitu. Dan menurut gue sih itu termasuk salah satu yang dievaluasi dari keseluruhan timnas, termasuk yang senior yang udah 3 bulan terakhir kosong nih kursi pelatihnya gitu. Jadi tamparan juga buat PSSI sih, soalnya kan gagal terus kan timnas senior, timnas U23, timnas sekarang U20 hitungannya kalau SEA Games 20 ya. 20. Itu sih yang lagi ramai dibahas tuh semua orang-orang. Yang ramai juga adalah ban kapten. Ya ban kapten juga lagi ramai juga Menpora katanya dulu. Ex-Menpora. Ex-Menpora. Itu semakin mengerucutin namanya netizen ya. Katanya ex-kementerian ex-menteri. Ex-Menpora. Wah, terus ada yang teriak, wah Roy Suryo. bukan. Aduh, ya gitulah ada ya. netizen Emang maut. Editor kita senyum-senyum nih. Senyum, habis nonton tadi ada video. Iya. Ada seriesnya di video soalnya. Seneng dia sama orangnya soalnya. Tapi terlepas dari itu polemiknya kan sampai Asnawi juga ngomong di medsos juga. Iya. Tapi itu hal yang udah lewat sih menurut gue ya. Maksudnya ngapain diangkat-angkat lagi masalahnya? itu karena kan ada trigger awalnya. Ada trigger awalnya kan? Iya. Gara-gara ada yang membahasnya di sebuah podcast gitu. Jadi kayak gitu deh. Tapi itu kan kegagalan timnas kita ya. Ada yang berhasil sih sebenarnya. Ada yang berhasil. Yaitu Juara ya? GOAT. Akhirnya juara MLS kemarin ya. Juara Cup MLS ya, sempat per hadir Miami. di India juga, begitu ramai, cukup mirip sama kita ya keadaan di sana. Tapi ini dia GOAT ya. GOAT Jadi yang si GOAT. mendapatkan. Sebenarnya Messi tuh udah kerja sama 3 kali berarti sama ini. Jadi ya kalau Mas Stanley kan yang pertama itu kan warna pink ya, Inter Miami. Yang kedua warna biru muda sama Argentina. Ini apa nih? Nah ini edisi GOAT, edisi terbaik dunia. masih. Ini apa loreng-loreng tuh maksudnya gimana sih, menandakan apakah dia Betul. Macan. Karena dia lapar jadi harus gila, keren gila macan. ya ini ya. Yang kemarin kan sempat yang Argentina yang biru ya. Ada juga yang pink. Gue punya Inter Miami. Gue punya yang biru. Ini, Man. menurut gue ini Gua punya yang terbaik biru. sih ini. Ini terbaik menurut Terbaik, gua. nah. GOAT. Kayak GOAT. emas lagi. Oh tapi iya maksudnya kayak ini ya TTA banget ya. Maksudnya kayak nggak ada tulisan Messi. Ya Nggak udah ada. bener-bener GOAT doang. Ada logo Messi. Logo Messi-nya. Di Oh bawah iya ada. ada logo Messi. Cuma maksudnya orang kalau sekilas apaan nih? Iya. Apa nih M? Muhammad. Gitu. Apakah ini logonya kambing? Bukan kan gitu. Kan Stanley bukan kambing apa sih? Singa Iya makanya bersayap. kan GOAT kan orang kalau nggak ngerti kan ini for context ini greatest of all time. Ini apa stand up-nya siapa GOAT tuh? G Pamungkas. Yo. Start early, stay late. Asik. Yes. Stanley. Ya terima kasih Stanley. Thank you. Oke kita juga taruh di sebelahnya ini ya. Ini ada yang juga nih. Semoga bisa nular. Semoga bisa nular nih gelarnya. Tolong Messi udah kebanyakan gelar nih Toyong yang main tim yang ini ya. Tolong nular ya. Akhir musim ya. Semoga katanya Bang, semoga Arsenal angkat piala di Mei. Mei tahun berapa spesifik? 2026. Mei 2030. 2026 ya semoga ya. Final FA Cup Mei juga loh. jangan Apa? lupa. Final FA Cup juga Mei. Juga. Liga Champions juga Mei. Oh iya, ya berarti Mei kan? Iya Mei. Iya. Karabo April ya? Karabo April. Maret biasanya. Maret. Ah nggak perlu, Mei aja Mei. Nah, Karabau nggak perlu. Oh udah nggak apa-apa, nggak penting. Soalnya kemudian yang di Mei nggak ada Enggak semua taunya tuh. jinx ya? Nyesel. Taunya jinx ya? Tuh. Yang dapat Karabau yang lain enggak. Gak apa-apa deh. Piala dulu yang Itu penting ya. piala. Tapi ini agak aneh ya, Karabau mainnya Arsenal Palace 24 kan, lain 17-18 kan? Iya, Iya, Yang itu dinantikan. Karena Palace-nya main di Dinantikan. Eropa. Iya. Betul, betul. Oh, karena mereka Kalau- di Europa League ya? Enggak, jadi kalau lo ingat Liga Champions itu kan mainnya kan duluan tuh. Hmm. Liga Eropa sama UCL tuh belakangan di minggu selanjutnya. Iya. Nah, itu implikasinya adalah Oh. di minggu ketika USL ya Champions League libur, UCL sama Europa League main gitu. Nah, Karena kalau disitulah Palace kayak main. Chelsea kan lawannya Cardiff gitu ya nggak main ya, atau City lawan siapa jadi nggak bentrok. Ini berarti belain Palace-nya sebenarnya. Yoi, benar. Kalah tapi Palace. Kalah Palace. Sama Tapi tim yang ada di title race ya, yaitu 3 tim sejauh ini paling tidak. Arsenal, City, sama Aston Villa menang 3-3-nya. Chelsea enggak disebut. Chelsea. Enggak sih, enggak. Chelsea 8 kan poinnya? Selisih 8 kan?
Oh apa nih maksudnya? sama Arsenal. Premier League apa? Premier League. Iya, Oh Premier League. selisih. Iya, Iya kan title race. Tapi kan posisi. Ini Posisi. posisi apa? Kalau Empat posisi besar. tuh soalnya itu 1 2 3 tuh kayak gitu loh jauhnya loh. Iya. sih. 1, 2, 3 yang ketat kan sebenarnya. Nah Arsenal tuh hampir saja terpleset Oke, ya. ke distraksi Nah, itu gue. Sampai 19 terpleset. 20 gini nih. Soalnya baru 2 poin Wolves. Tapi lawan yang 2 poin nggak bisa golin. Yang golin semua pemain Wolves ya. FYI. Buat yang nggak nonton. Tapi ada yang namanya mirip Mosquera juga ya. Mosquera. Mosquera. Iya, Beda itu tuh, beda karma. Mosquera. Dia kan yang kayak cover sama Kayak colek cover. pantat Yesus. Iya. Nah, Karma itu kena Israel, tuh. Madrid. karma Israel. Mampus kamu Mosquera. Ini susah apa ya Arsenal menangnya ya. Hampir aja imbang tuh, kalau imbang tuh gue narasinya bagus juga ya. Gue baca di The Athletic jika Wolves imbang dia akan memperoleh 50% poin yang mereka peroleh di Premier League musim ini. Iya lagi. Kan poinnya baru 2. Kalau imbang kan nambah 1. Asli kacau Dia banget. Gue abis kelar nonton Memplore. gitu rasanya. Gila, Lega lega ya. banget gue. Enggak, Lega banget. Tapi itu kemarin udah dibahas. Jerry itu sempat khawatir sama Wolves. Episode sebelumnya ya. Karena Kan? pengalaman masa lalu aja. Betul. Cuman gue bilang bahwa Wolves tuh kemarin lawan Man United yang Man United Jelek. kan masih jelek ya Wolves lebih jelek. aturannya. Terus tapi bisa diacak-acak karena Wolves itu secara struktur bapuk Ya. gitu. Tapi itu kenapa nggak kejadian ya Maksudnya? sama Arsenal, Sama Arsenal, gitu. Hmm. Padahal kalau gue lihat sebenarnya United main direct aja itu bisa nembus tuh sentralnya Wolves bisa Gak ketembus perlu gitu. muter-muter ya sebenarnya. Iya. Apakah mungkin Arsenal memang agak kurang direct gitu atau emang ya ada persoalan lain gitu. Ya itu makanya gua juga penasaran banget sama laga ini sebenarnya, dan sebenarnya menguntungkan karena lawannya Wolves. Karena kalau menurut gue ya, kalau lawan tim papan tengah atau punya striker gacor satu aja ya, striker gacor lawannya atau counternya Kayak Thiago efektif gitu gitu, ya. selesai kalah pasti Betul, yakin gua. betul. Kalah pasti. Klinis gitu, ada Buendia gitu, modern kayak gitu-gitu tuh. Kan Wolves juga punya peluang kan, bahkan di awal juga sempet ada counter terus back Arsenal tuh langsung ngejar lari gitu. Jadi sebenarnya menurut gue beruntung karena lawannya cuma Wolves. Karena kalau main kayak kemarin bisa banget kalah atau seri bahkan gitu. Bahkan bola terakhir yang si Mosquera bunuh diri itu, atau bahkan Johnston kan? Namanya Sam Johnston itu, dia bisa jadi aman gitu. Itu kan juga agak beruntung karena bola mantul ke tangannya Sam. Iya, iya. Habis itu langsung masuk ke gawang gitu. Jadi kalau kemarin gue juga bilang bahwa ya udah kita nggak perlu misalnya nyalahin Saka atau Gyökeres atau siapapun Odegaard gitu ya. Kalau misalnya masih bisa golin, masih bisa produktif. Nah kalau sekarang wajar banget kita omongin. Karena ini masalah ternyata. Nggak bisa golin tuh Nggak bisa masalah golin, dong. Kalau nggak ada masalah kan ngapain kita ngomongin narasi kan. Kalau Tapi kalau nggak sekarang, dikasih kado ya sama Wolves nah banyak ya kado ya. banyak kado. Termasuk Walter Made ya. Walter Made bikin juga. FPL Walter saya Made golin hancur dia, ya. tapi gak sendiri. Iya. Nggak, gue bingung. Walter Made tuh kayaknya kalau ngeliat bola atas tuh langsung pengen di heading gitu. Iya, Tapi iya, dia iya. lupa. Gawang gue lagi. Maksudnya refleksnya. Si Virsi bilang golnya keren. Iya, tapi kan bunuh diri. Yang bikin lu kalah derby gimana sih? Lu Sama-sama nobar belang. kalah sama. Ya, Untuk kata gua iya. ngomongin Walter Made. Tapi Ya, belum. Arsenal Arsenal dulu ya. Ya Arsenal festive period nanti abis ini. Sebenarnya cukup melegakan nih ya. Satu karena ini bisa menang. Maksudnya squeeze result. Dan ada jeda seminggu. Ini udah cukup Iya, lama Arsenal nggak ada jeda istirahat seminggu kayak gini. betul. Karena setelahnya festive period is coming. Dari lawan kalau nggak salah Everton ya. Everton. Nextnya itu. Sampai nanti lawan Liverpool. Lawan apa di awal musim tuh. Itu Awal cuma tahun. sekitar Awal 15 Awal tahun. 15 sampai 18 hari aja. Main 6 kali. Iya. Lu bayangin tuh. Dan itu Arsenal doang. Berarti Coba per ya. 3 hari secara rata-rata. Gitu. Karena City udah main di Carabao sekarang. Iya. Jadi minggu depan pas tanggal mereka punya 24. satu minggu libur. Ya mereka punya Libur. 1 minggu libur ini, dan City udah ngelewatin fasenya juga. Tapi kalau Arsenal itu sih kalau menurut gue ini saatnya membahas soal Gyökeres juga menurut gue. Iya kan? Iya, Kemarin kan gue gak pernah mau bahas, sekarang Iya. gak ada masalah karena bisa golin juga. Nah Iya, kalau betul. sekarang gak bisa golin, ini masalah. Karena Saka lu mau bilang selfish maruk, Golin. ya gol, asis kok. Berapa Maksud gue dia ngasih dampak kok. Apa? 102 Apanya? yang lo ngepost 102 gol. Asis apa lupa gue. Involvement. Involvement 104 lewatin 104. Pires. Iya maksudnya Siapa itu? Saka. Saka. Jadi maksudnya ya nggak apa-apa dia mau dibilang selfish maruk tapi dia ngasih attacking returns yang kayak gitu kan. Maksudnya bagus gitu kan. Tapi kalau Ada- Gyökeres ini sebenarnya gue bingung juga sih. Gue mempertanyakan juga sebenarnya emang dia yang flop atau dia nggak dapet service yang cukup karena dia tipe yang butuh itu, atau
sistem bermain Arteta nggak fitin sama dia. Ini ada 3 kemungkinan nih. Betul, tapi ada momen tuh yang gue lihat dia udah buat run, tapi bola masih ditahan sama Odegaard tuh juga ada kan. Nah berarti gak dapet servis yang bener dong. Iya, itu salah satu faktor. Menurut gue bisa jadi Tiga-tiganya. 2 atau 1 dari antara 3 faktor itu benar. Tapi dari Gitu. kubu sebelah, kubu yang Pro nggak sepakat, Gyökeres. maksudnya yang enggak, yang against gitu. Gak pernah ada masalah misalnya Jesus sama Havertz kalau soal nggak dapat bola, masa sih nggak dapat ya Havertz sama siapa? Merino bahkan Iya. bisa dapat bola, berarti kan positioning Gyökeres yang bermasalah. Nah gitu selalu ada kayak gitu tuh. Menurut gue karena emang jangan-jangan ada tweak di dalam taktik yang disesuaikan kalau siapa yang main di depan gitu loh. Paling kelihatan banget itu pekan pertama musim ini, gue inget banget lawan Man United itu kan pakai 2 striker kan sebenarnya. Ketika Gyökeres, wah ini sulit nih lawan Delih karena lu harus Physical. adu fisik gitu. Akhirnya yang dimasukin adalah Havertz supaya Havertz bisa drop deep. Kalau misalkan Delih ngejar Havertz, ada ruang kebuka gitu loh. Jadi emang ada tweak taktik siapapun yang main di depan gitu. Dan kalau misalkan kita udah pernah ngebahas juga, kalau misalkan Merino yang main di depan, udah pasti oke, kita main pakai crossing karena Merino bakal bisa nyundul bola ini. Gitu. Itu kan kita bahas waktu kemarin menang di UCL. Kita bilang bahwa emang itu yang pengen Arteta lakukan gitu. Ya. Ada Merino di tengah, ya udah lu kirim crossing aja gitu. Kelihatan banget kok crossing yang dikirim itu memang skemanya diatur sedemikian rupa gitu. Nah, jadi gue pikir sebenarnya adalah yang belum ketemu nih maksimalin kalau misalkan Gyökeres di depan gimana nih? Iya. Gitu. Itu urusannya menurut gue. Dan menurut lo itu harus golin apa sebenarnya nggak harus golin juga nggak apa-apa. Jadi udah pernah membahas bahwa tidak harus Gue ngegolin. sih gue nggak harus golin kalau buat gue. Gitu, Tapi iya. Gyökeres. Tapi emang kalau lihat dari rekam jejak dia emang banyak gol sih. Maksudnya jadi sayang aja Di gitu musim kalau lalu. punya pemain kayak Gyökeres tuh nggak bisa golin. Ya makanya, cuma orang kan kecenderungan itu mencari scapegoat, mencari kambing hitam. Goat Karena lagi situasinya, ya goat lagi. Black goat kan, kambing hitam. Tapi bukan Messi ya kami Bukan Messi ya. Cuma ini loh, kalau misalnya dilihat nih sebenarnya ya, kita ngomongin pertandingan yang real aja deh, fakta Ya. di lapangan. Shot on target pertama dari Arsenal itu menit 67. Shot on target pertama lawan Wolves menit 67. Itu pun Declan Rice. Gitu. Apakah itu salah Gyökeres? Martinelli gak bisa bikin. Saka gak bisa bikin. Maksudnya secara kolektif. Ini kita ngomongin secara kolektif. Jadi kan memang timnya juga entah kelelahan, entah memang mereka lagi minim kreativitas gitu. Atau makanya tadi gue bilang ada kemungkinan yang mempertanyakan bahwa bisa jadi ini adalah perkara tactical failure mungkin. Atau kayak eksekusi taktiknya juga bisa jadi salah. bisa gitu. jadi. Dan juga yang mungkin aja bisa ya, yang kita bahas sebagai elephant in the room itu sebenarnya adalah open play creativity. Open play ya. Open play creativity. ya. Walaupun Bisa memang bisa jadi. terakhir set piece udah ada lama tuh ya kan, gol di Gol Premier League ya, set piece kalau udah Champions League kan sempat kemarin. Tapi dari Premier League udah ada lama nih habis ikatan set piece FC, sekarang mau dibikin on goal FC nih. Harus dicengin terus gila. Tapi ya itu maksud gua, itu kan juga terlihat kalau orang bilang Eze is better than Odegaard harusnya main. Eze pas main juga nggak punya banyak dampak sebenarnya kalau diperhatiin gitu. Jadi dia juga mungkin maksimal potensialnya itu nggak terlalu kelihatan. Iya. Jadi kan apakah emang sistemnya, apakah emang kelelahannya, atau skema latihan? Karena gue gak ngerti. Lu bayangin, Chelsea gantian kartu merah, Arsenal gantian cedera. Saliba sembuh kan, Ben White cedera. Tapi tiap game ada yang cedera baru. Coba lu lihat. iya. Itu gila men. Tapi gue setuju kata lu kayak faktor kelelahan. Gue ngerasa Arteta Bentar gue ngecek stats dulu bentar. Arteta tuh selalu pakai pemain yang sama loh beberapa match terakhir. Jarak kayak terakhir lu lawan Aston Villa. Gue Ini ngerasa pernah harusnya dibahas Nabil juga soal Iya. rotasi ya. tapi kayaknya waktu itu kita di off cam deh. Gue bilang kayak Arteta ini kok kayaknya kurang berani untuk rotasi. Sementara kalau lu mengatasnamakan kalau rotasi pemain cadangan gue fitnessnya kurang. Lah tapi lu nggak pernah ngasih dia jam main gitu loh. Kalau gitu kan lu akan beralasan sama terus. Jam terbangnya pemain cadangan lu fitnessnya kurang. Enggak, tapi kalau pelatih, sorry gue potong, pelatih dengan pressure segede dia nih sekarang setelah 3 kali runner up, di jadwal mana dia harus rotasi menurut lu? Kemarin lewat lah. Di Wolves. Anggap deh Di Wolves habis kalah sama kemarin lu- Villa. Gimana? Enggak, Klub Brugge juga kan? sebenarnya situasi sekarang itu kurang pas karena banyak yang cedera. Iya. Iya. Tapi lu tuh jadi kayak kesannya tuh terlambat. Arteta tuh nggak Iya, antisipasi dari sebelum pemain-pemain ini cedera gitu Nah, loh, Bang. fixersnya pertanyaan gue simpel aja. Di mana? Di lawan siapa dia harus? Ya lu harus berani fixers. melakukan gambling. Iya. Gimana gambling lagi form lagi enak?
Nah itu masalahnya. Kalau gue jadi Arteta dengan pressure harus juara, dikejar City nih, udah breathing around your neck, udah kayak hai, udah gitu. udah tegang banget kayak apakah saatnya gue rotasi tapi aduh ada napasnya Pep nih di kuping gue. Gitu jadi bingung kan. Apalagi lawannya berat nih, Spurs, Bayern, Chelsea. Yang mana? Probably kalau misalkan lagi jaraknya enak, di situ rotasi dilakukan harusnya. Mungkin. Iya makanya Jalan tapi Villa makanya lawan Villa pas Enggak, kalah lawan itu. Aston Villa itu Cuman udah lawan udah bingung ini, kan? udah Bingung loh. pressure. Lawan Villa kan taktiknya aja sebenarnya babak pertama udah salah. Maksudnya gue sebenarnya tadi gue mau lanjut kan lu potong. Ya. Di samping rotasi jarang, Ya. sometimes Arteta tuh ada kesalahan taktik. Ya menurut gue Wolves ya kita harus bilang salah taktik lah ya kalau sampai Iya. shot on targetnya Baru baru 7. babak kedua. Hmm. Gue ngerasa Arteta beberapa match terakhir ada kesalahan taktik. Mungkin lu merasa kayak kedalaman squad gue aman lah babak kedua harusnya gue bisa nge-tweak. Tapi kan lu nggak mungkin melakukan hal itu terus. Iya. Kan pasti ada nanti periode di mana lu malah kalah nih. Iya. Makanya dari banyaknya pendapat ya yang berada di media sosial bahkan tadi pendapat lo. Kalau soal taktik, gua nggak bilang nggak. Ada poin yang gue sepakat lah. Maksudnya make sense banget. Misalnya Arteta salah taktik, ada approach yang nggak pas lah ya bisa dibilang nih sama lawan-lawan tertentu gitu. Cuma kalau rotasi menurut gua nggak. Menurut gue berat karena di situasi kalau gue berusaha jadi dia gitu ya. Gimana gitu rotasi sekarang, orang digantian. Jadi ke rotasi gue akan bilang Arteta karena situasinya berat dan dia kena pressure. Tapi kalau salah taktik itu kan ya dianya. Ngerti gak lo? Itu hal yang bisa dikontrol loh. Tapi kalau cedera ya anjir gitu loh. Maksudnya. Ini gue barusan ngecek di WhoScored. Jadi game Arsenal Wolves itu Arsenal itu dominan di sisi sayap. Jadi bermain dari kelebaran. Selalu kan. Jadi central progressionnya kurang sebenarnya. Itu kalau menurut gua. Dan ini ya apa yang gua lihat dari 2 game terakhir Wolves lawan Man United sama lawan Arsenal. Lawan United itu dikena potong area tengah terus. Lu lihat counter United tuh pasti half space tuh. Brian Mbeumo dikasih bola terbosan lari gitu. Nah, itu yang menurut gua kurang kayaknya karena mungkin progresi Arsenal tuh pasti selalu ke sayap. Jadi bola itu ketika ke sayap orang udah bisa Antisipasi. defending dulu gitu. Sementara lu main dengan Gyökeres yang sebenarnya bisa nih gitu. Lu manfaatin buat kasih bola daerah central progression gitu. Nah, persoalannya mungkin ini koreksi kalau gue salah ya. Odegaard main itu kan kadang tadi gue nanya ke Jerry, menurut lu Odegaard itu ini sebelum tag podcast ya. Menurut lu Odegaard itu kadang terlalu banyak nahan bola apa enggak gitu karena bisa jadi itu jadi faktor juga Ya, gitu setuju gua. jadi pairingnya tuh nggak pas gitu ketika kreator di belakang lo itu Odegaard sementara lu butuh central progression sama striker Iya, nih yang lu betul. kasih bola daerah lewat tengah gitu. Nah apakah itu jadi persoalan juga apa enggak gitu. Menurut gue kalau Odegaard main sama Haaland, bolanya diambil sendiri sama Haaland. Udah sini gue yang bawa. Sama Harry Kane apalagi. Kelamaan lu. Iya gitu. Enggak. Kalau mungkin yang kreator di belakangnya itu David Silva katakanlah gitu. Yang pujian terhadap David Silva itu kan dia tidak pernah kelebihan satu sentuhan atau kekurangan satu sentuhan gitu. Pas gitu. Bisa jadi mungkin beda gitu. Karena gue inget dulu perbandingan kalau lu mau ngebedain David Silva sama Juan Mata apa ya Juan Mata tuh kadang-kadang suka kelebihan satu sentuhan gitu. Orang-orang gitu. Beberapa Harusnya expert ya. dipassing, Iya, tapi masih gitu. goreng dikit. Nah, gitu. Ya. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi ketika mungkin lawan striker lu adalah yang butuh bola daerah, central progression langsung gitu ya. Terlepas bahwa kadang-kadang dia geraknya juga dari sayap ya. Gitu. Sayap juga Heres. Itu butuh yang kayak gitu. Jadi yang di belakang lo itu juga harus orang yang tipenya juga cepet gitu loh ngasih bola gitu. Makanya tadi gue ngecek di WhoScored gue cek gitu. Oh ternyata berat ke sayap. Arsenal mainnya lebih lebih kelebaran. Di statistik nggak ada yang menggambarkan kecepatan untuk decision Nah itu making ya. makanya kemudian Selain jumlah, tapi jumlah pun nggak mencerminkan menurut sebenarnya itu bisa dicek statistik tapi mungkin dikuliknya lebih dalam ya. Kayak untuk tiap satu operan si gelandang ini butuh berapa sentuhan itu kan misalnya. per sequence kan. Ini ketika lagi nyerang, ini udah gerak nih kok belum gitu kan. Per sequence Iya, nggak bisa tapi kayak menyeluruh iya. gitu. Harusnya kan Ini bisa nggak juga bisa nih, diukur dari masalahnya setiap Odegaard nih, individual gitu. dong, bukan per sequence individual. Tapi ya kayak gitu sebenarnya sih itu kenapa kemudian sepak bola analisis itu nggak dilihat dari angka doang, tapi dilihat dari juga
eye test ya. Video nggak cuma dilihat dari proses gol tapi sequence yang melibatkan satu kejadian gitu kan, sampai ditarik lah beberapa sequence ke belakang seperti apa gitu. Nah itu baru kelihatan tuh timingnya pas apa enggak gitu. Apakah pemain bergerak timingnya udah pas, buka ruang udah pas, ngoper timingnya udah pas apa belum, ya dilihatnya dari keseluruhan tuh biasanya. Ya, gitu. yang jelas Martinelli kalau low block nggak pernah pas ya. Dia lari aja. Dan kelihatan banget pas selebrasi gol pun Declan Rice marah tuh. Gimana sih masih gitu ya dari kapten karena emang mainnya ngaco. Gabriel Jesus lah. Jadi kapten lo menurut lo bukan Odegaard ya? Ya kan gue udah bilang. Gue setuju sama Tony Adams tapi Gabriel kan udah Jesus voting ya udah. Dia kan berperan lah dalam golnya. Gol bunuh diri lah. Dia bilang on goal gitu. Kagak, lo tuh harus embrace, lo berperan gitu. Jangan gitulah, mentang-mentang Wolves tuh serigala gitu. Harus menang. Bener. Harusnya kan Wolves yang begitu oleh serigala. Ya kita geser serigala harus kalah kita. Oke, kita geser ke City lawan Palace ya. Dimana sebenarnya jujur aja pasti gua fans Arsenal atau yang lain juga berharap kepleset dari sini. Pasti karena ya bisa dibilang salah satu tim yang alot ya buat City dari musim ke musim. Musim lalu kalah, di final FA kalah gitu kan, dan memang seperti kita sering bahas juga di box to box, Glasner tahu cara meredam taktiknya Pep gitu. Tapi Pepnya beda nih. Dan apa? Pepnya udah beda sekarang. Satu Pep beda. Yang kedua, Palace gak klinis. Kalau iya benar. Peluangnya banyak banget, men. Tapi banyak. bahkan kayak melenceng ke samping, bahkan bukan yang save ya. Ada save Donnarumma yang atau blok dari back-backnya City. Cuma dari mereka sendiri pun yang Sar, kalau Matita udahlah kita buangnya di FPL. Maksudnya beberapa ini ya, Wharton juga punya peluang bahkan gitu. Maksudnya emang mereka kurang klinis aja gitu. Jadi menurut gua kalau lu nggak nonton game ya, lu lihat City menang 3-0, ini bukan menggambarkan total dominance, enggak juga. Karena nyaman banget padahal enggak ya. Enggak, satu penalti kan gitu. Dan istilahnya Haaland tuh sempat rada hilang, tapi sekalinya dibutuhin ada satu peluang selesai. Iya. Gitu. Itu tuh striker klinis. Nah, si Palace enggak punya itu kan. Gue sih liatnya City sebenarnya lini kanannya lagi hidup sih. Kan kemarin kita lihat Doku sama O'Reilly kan. Itu terakhir kita bahas itu ya, Doku O'Reilly ya. Iya. Kemarin tuh Cherky di kanan sih kayak. Ini tuh Pep Guardiola kayak nemuin gue bisa kok sekarang nyerang dari kanan dan bisa menghasilkan peluang. Apalagi Haalandnya juga lagi gacor kan. Terus juga emang di sisi kiri Palace tuh biasanya siapa namanya? Kok gue lupa. Bukan Munos di kanan. Michel. Itu juga lagi off gitu. Jadi ya gue ngerasa ya ini kejeniusan Guardiola udah selevel lebih tinggi ketika Glasner bisa ngetai-tain Guardiola dengan bilang gue udah tahu kok taktiknya gitu. Tapi maksudnya sebenarnya kartunya lebih banyak musim ini ketimbang musim kemarin. Pertama creativity ya. Iya. Dan Guardiola udah paham, oke, akhirnya gue dapat selahnya nih buat gunain kartu-kartu yang ini. Dan kita kan kemarin ngebahas ya bareng Naji itu bahwa Guardiola tuh kalau misalnya udah ketemu balance sama selahnya, biasanya tuh tancap gas tuh. Gitu. Itu yang menurut gue Arsenal harus hati-hati sebenarnya gitu ketika mereka udah dapat kliknya tuh. Ya ini yang lagi kita lihat sekarang gitu City-nya, dan kayak yang kita bahas di episode sebelumnya, Guardiola tahu kapan harus main ngelebar gitu ya. Gunain sayapnya buat individual brilliance atau main kontrol masuk ke half space lewat tengah gitu. Itu yang dari kanan itu bukan dari sayap tapi dari central. Half space gitu kayak Cherky tuh kayak bisa gue kesini sekarang, gue kesini nanti. Iya maksudnya tahu kapan harus ngelebar, kapan gue harus masuk lewat tengah gitu. Dan menurut gue itu jadi backnya bingung loh, Ros. Iya benar. Karena kan kalau lo lihat Cherky di Lyon itu kan sebenarnya dia juga bukan sayap. Bukan. Ya, dia agak mainnya central half space gitu. Mainin Cherky sama Foden di kanan tuh emang agak cheat code sebenarnya. Jadi dua orang yang bisa yang tahu kapan ngelebar, kapan rotasi ke tengah gitu loh. Sementara kalau lo misalkan di kiri, lo punya Doku yang bisa main one on one gitu, main ngelebar. Bahkan Doku sekarang juga kadang-kadang lawan Arsenal musim ini mainnya dari sentral, posisinya bisa lebih tinggi dari Haaland gitu. Jadi kartunya itu cara maininnya gimana harus progres lewat sayap atau lewat tengah atau lewat half space. City tuh udah dapet semuanya gitu. Makanya kemudian ketika mereka kebobolan banyak lawan Fulham, itu Guardiola sampai bilang, gue nggak tahu ini yang salah dari taktikal apa. Kalau lo nanya apa yang salah, gue nggak paham. Berarti itu kan emang perkara pemain doang gitu, individual gitu. Karena secara taktik udah tersaji nih semuanya gitu. Masa iya Jer? Apa tuh? Apa tuh? Sayap lagi.
Jagain Piala City lagi. Jujur tegangnya ada sih. Mas gue lawan Wolves 3-0 gak sih? Mau pakai tim B juga ibaratnya gitu ya. Iya. Tapi kalau gini kan bukan cuma menang sih menang, tapi kan mentalnya bro. Mentalnya tuh aduh gitu. Dan gue harap kalau Odegaard sama Eze bisa kayak Foden, Cherky gitu ya. Iya. Iya. Tapi di iya gak kirinya sih? ya. Iya maksud gue Iya. itu kan maksudnya gini. 2 musim lalu pas City juara itu kan Foden, KDB. KDB. Di beberapa game kayak double number 10 seolah-olah gitu loh. Iya. Betul. Walaupun Bukannya- si Guardiola tuh istilahnya dia free eight kan. Dia Iya. tidak ada Iya. dia tidak ada Nggak ada number 10 number 10, karena bener. biasanya itu yang free eight itu bisa mundur ke sentral gitu juga. Free Jadi 8 ya, lebih ke 8 ya sebenarnya ya. Ya tapi seolah-olah kayak gitu disesuaikan dengan situasinya. Nah itu yang membuat City sangat mengerikan. Terutama ketika mereka bugar semua kayak gini. Nah, menurut gua yang membedakan Odegaard dengan Foden itu adalah eksplosivitas sama boldness. Golnya ya boldness ya berani aja gitu. Golnya lawan Leeds yang bikin Leeds akhirnya gagal menang lawan gagal imbang. Gagal imbang. Gagal imbang. Gagal imbang sama City menurut gue itu Serigala boldness-nya Foden dalam lihat Iya. oke, gue tahu apa yang pelatih gue butuhkan dari gue ketika lawan ini ngeblok semua jalur gitu. Jalur. Jadi gue harus memanfaatkan Space. individual brilliance gue. Makanya kemudian di game itu kan masuk tuh semua Marmoush, kemudian Cherky, Foden udah ada di lapangan gitu yang pada bisa dribble lah. Gue harus menggunakan itu gitu. Jadi gue tahu kapan harusnya gue gerak buka ruang atau masuk ke ruang atau ngoper atau kapan gue harus ngedribble. Nah momen itu dia tahu oh gue harus ngedribble. Makanya kemudian dia boldness-nya itu ya udah gue dribble lewat tembak gitu. Odegaard belum. Makanya kemudian untuk bisa Odegaard sama Eze kayak gitu menurut gue ya Odegaard bisa gak kayak Foden gitu? Sama kayak Foden tuh dari musim lalu kan gue udah pernah bilang di episode udah lama sih. Foden tuh ini udah ngelatih apa Long tendangan shot. jarak jauh Iya. dia gitu. Iya. Itu dilatih terus tuh sama dia. Makanya itu yang ngebuat dia makin brand juga gitu. Gue punya opsi dribble, gue punya stopper. Kalau ada ruang gue bisa nembak karena gue udah melatih itu gitu. Nah boldness-nya Odegaard bisa gak untuk bisa kayak gitu supaya bisa main dengan Eze? Itu tipenya sama gitu. sama kiri di CAM ke kiri. Bener sih. Iya. Kalau mau dibandingin, bahkan Odegaard punya keunggulan fisik lebih tinggi, kalau Tinggi. menurut gua. Hmm. Ya Kita tapi kan ngebedain. Foden udah ini ya. Maksudnya sempet wing gitu. Iya. Kalau Odegaard kan enggak. Mungkin yang bisa kayak tengah tapi dia ke wing juga. Palmer yang golin Ke lagi. wing. Iya. Palmer sudah hadir dan memberi dampak. Dan bisa menang 2-0 lawan Everton. Ini lawan yang bakal susah nih buat Arsenal sebenarnya nih. Situ lawan West Ham lagi. Chelsea menang 2-0 lawan Everton. Dimana Palmer sama siapa satu lagi? Malu Nah, Gusto. Oh, Malo Gusto, bener. Malo Gusto pertandingan juga terbaik asis ya. Gusto menurut gua, ya nggak? Enggak juga. 1 gol 1 assist. Malo Gusto. Beberapa kali. Gimana Bill? Ini Paul Palmer yang datang lagi dan bisa memecah kebuntuan lah paling enggak? Ya sebenarnya kalau ngelihat full match, gue ngerasa gue beberapa kali nonton Everton ya. Everton main seperti Everton pada umumnya. Dan Everton pada umumnya itu emang membuat Chelsea itu bisa untuk maju. Mereka nggak pernah pressing. Dan gue lebih bener. melihat kayak Nggak pernah pressing. ini kebetulan Maresca ketemu Everton yang mainnya memang Everton begini. Jadi dia bisa menang. Oke. Mungkin yang diperbaiki dari match match kemarin adalah pemosisian pemain. Palmer udah dibalikin ke half space kanan. Kemarin kan dia malah taruh si Palmer di half space kiri. Reece James jadi back kiri. Gue masih nggak ngerti yang match kemarin kenapa ada apa dengan Maresca. Jadi sebenarnya match ini tuh gue melihat seperti Maresca pada umumnya. Gak ada yang spesial sama sekali. Bahkan Chelsea itu peluangnya banyak. Garnacho parah banget. Kayak Karena itu gol sih itu harusnya sih. dicabut menit 65. Langsung diganti ya. Jujur, Gittens. gue sih cuman ngerasa kayak gue tuh memasang ekspektasi rendah ke Garnacho gara-gara gue sering diskusi sama Bang Rossi, Bang Tio bahwa Garnacho tuh emang gitu aja. Jadi ketika dia datang ke Chelsea, gue kayak gak berharap banyak dengan Garnacho gitu loh. Bahkan kan gue bilang kayaknya Chelsea gak usah beli Garnacho deh. Dia tuh ada moment of magicnya harus diakui. Iya ada. Apalagi counter. Apalagi kalau counter. Tapi memang situasinya harus tersaji di depan mata dia untuk dia bisa perform gitu. Misalkan space tersisa banyak, lu kasih bola daerah ke dia. Wah bisa tuh. Aduh sprint. Tapi kemudian lu pas udah sampai gawang, lu bertanya lagi 50-50 nih. Mau ngapain Finishingnya bisa bagus apa enggak Ya, itu. gitu. Nah, Tapi problem dia Masalahnya emang decision di making gak Everton, sih? Iya, Everton iya. kemarin finishingnya dia. Iya decision Gak makingnya gitu. klinis. Kapan ya gue dribble, kapan gue passing, Iya. kapan Iya. gue gocek, kapan gue golin. Kadang. Kapan gua diganti deh. Iya. Tapi dibanding Gittens. Gittens gimana Bill? Maksudnya ini menurut lo emang beda tipe atau ini memang winger? Ya maksudnya bisa jadi direct winger yang mereka punya.
gue ngerasa lebih beda tipe sih. Garnacho itu sebenarnya gini, Garnacho tuh adalah pemain yang dia tuh mau defend kan. Gittens tuh belum bisa jadi winger untuk defensif. Makanya selalu Maresca tuh pakai dia buat kalau Maresca pede bahwa gue akan megang possession di game ini. Betul. Pasti dia pasang Gittens. Kalau ada Garnacho ada kemungkinan berarti Maresca sedang antisipasi kemungkinan defense-nya juga. Plus terkadang karena ruang yang dikasih biasanya lebih banyak. Kalau Garnacho menurut gue butuh ruang ya. Dibandingin jelas. Gittens ya kan. Gittens tuh kalau dia di ruang sebenarnya gini, kelemahannya Garnacho dan wingernya semua Chelsea sih gua rasa. Yang kiri ya, gak ada yang bisa masuk kayak Estevao dan Palmer. Mereka tuh selalu kalau udah istilahnya di blok ya, dua pemain gitu, mereka tuh bingung. Aduh gua masuknya gimana nih? Kadang gak ada support juga, belum datang. Nah, winger kiri Chelsea itu sebenarnya problemnya di situ. Mereka tuh udah datengin ya ibaratnya udah ada Mudryk lah yang sekarang belum balik. Kalau Bonanote itu apa? Terus Bonanote CAM. Wow, posisi Palmer sih. Nah, terus akhirnya datangin Garnacho, datangin Gittens. Sebenarnya problem yang itu belum terselesaikan nih. Hanya bedanya adalah Gittens tuh lebih ke kalau gua kepepet nih position, dia berani untuk long pass. Betul. Itu sih yang makanya gua kadang merasa kayak ketika lu butuhnya solusinya adalah kayak Martinelli yang masuk-masuk gitu atau Trossard. Martinelli masuk-masuk. Iya Trossard Kalau babak yang kedua Doku yang masuk-masuk mah. tapi dia lari Doku. sih. Lari. Trossard Tapi Doku itu Trossard lebih pas. Oke, Trossard Doku itu Half nggak ada, space. Chelsea nggak punya itu. Punya. Itu sih yang problem kiri yang belum terselesaikan lah. Winger kiri. Menurut gua sebenarnya Gittens sama si Garnacho tuh masuk ke dalam spektrum winger direct. Tapi bagaimana cara mereka menyikapi directness itu beda-beda sebenarnya. Garnacho itu butuh yang one dimensional gitu loh. Ada space di attack space tersebut. Sementara kalau misalkan Gittens, ini gue baca ya dari The Coach's Voice. Coach's Voice itu kan dia nggak cuman nganalisis taktik ya, tapi technical pemain, kebiasaan-kebiasaan pemain tuh. Nah gue baca tuh Gittens di situ dia dibilang bahwa Gittens kalau nerima bola dia akan selalu langsung menghadapkan badan ke arah lawan yang bakal dia hadapin gitu. Dan kadang-kadang dia pinternya ini di Dortmund ya. Dia pinternya adalah bolanya dimajuin dikit supaya lawan itu kepancing ke arah dia dan ada space di belakangnya itu yang di attack gitu sebetulnya. Jadi in terms of one on one sebenarnya caranya Gittens itu agak lebih mematikan ketimbang Garnacho yang emang langsung directness-nya itu dihajar langsung ke lawan yang mana itu penyakitnya dia juga. One on one tuh kan suka gagal gitu. Iya, bener. Dan lagi lawan Everton kemarin beberapa kali one on one gak ada yang sukses dia kan sebetulnya gitu. Jadi itu yang ngebedain antara Gittens sama Garnacho gitu. Walaupun spektrumnya sama-sama direct sebenarnya gitu. Bukan permainan ya Gittens Gutauans nih. Iya. Tapi untuk gua ya kembalinya Palmer dan juga peran Malo Gusto kemarin gimana? Ini perlu kita bahas nih. Gue sih positifnya mungkin Maresca kayaknya nyadar bahwa half space kanannya Everton nih agak gak disiplin sih mungkin ya bisa dibilang ya. Gue back kirinya siapa ya? Masih Michael Keane gak ya kemarin? Back kiri tengah. Back kiri tengah. Michael Keane ya. Keane. Tarkowski kan ya. Keane emang Michael Keane kadang beberapa match terakhir tuh sempat jadi titik lemahnya Everton sih. Sementara Mikolenko emang gue rasa dia lebih attacking dibandingin defensif ya. Memang sisi kanannya Everton tuh lebih defensif dibandingin sisi kiri. Cuman menurut gue Everton juga kemarin tuh hilangnya Desbury Hall. Gue karena sering nonton Everton, gue tuh tiap lihat Alcaraz tuh udah nggak berharap banyak gitu loh. Kalau jadi fans Everton, dia tuh emang passingnya suka salah, punya peluang shot nggak nge-shot, sekalinya nge-shot tembaknya kemana. Gue jadi juga gue sih kalau jadi fans Everton juga nggak berharap banyak sih setelah si Desbury Hall cedera itu. Strikernya juga ya. Kenapa? Strikernya juga kan, Beto sama Berry. Iya, Beto sama Berry nggak ada yang banyak nyetak gol. Dia masih main gak sih? Mas terakhir match sebelum ini. Paling gue tuh mau nambahin ini. Sebenarnya yang rame kemarin tuh adalah Maresca itu ketika jadi pertanyaannya dia di conference itu di 48 jam ya. Dia tuh padahal ditanyanya adalah gimana komentar lo tentang Malo Gusto. Dia hanya memberikan komen tentang Malo Gustonya satu kalimat, sisanya adalah malah kayak dia curhat terkait dia mengalami masa terberat di Chelsea 48 jam itu. Nah, menurut sumber-sumber dari bahkan ini bukan dari Atletik sih. Sumber dari Atletik bilang bahwa sebenarnya itu dia tuh lebih ke emosional karena setelah kalah-kalah ini menang. Tapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa sebenarnya ada tekanan dari board ke Maresca. Jadi board ini udah minta Maresca buat manfaatin kedalaman squad. Kalau kan kita kemarin bahas tuh kayak kedalaman yang mana? Kedalaman selain yang back. Selain back lah. Back apa mau berharap board bilang apa? dalam kata Maresca, mana yang dalam? Nah, gini.
Jadi board ini bilang kok lu nggak manfaatin kedalaman yang udah gua kasih nih. Hato itu sampai match kemarin Atau nggak main. nggak Ya. main. Terus lu kayak ya itulah kayak Andre Santos siapapun, Bonanate apa kayak Main Santos kemarin tuh akhirnya main ya. main kan. Cuman Andre Santos. Cuman Maresca itu kan memang jarang sekali untuk pakai kedalamannya dia kan. Ya. Ya itu karena dia merasa bahwa pemain-pemain ini nggak bisa jalani taktik gua nih. Ya itu kembali lagi gua ngerasa board. Gua tuh menyayangkan board tidak percaya ke Maresca dengan sistemnya. Kayak daripada mereka support pemain untuk sistemnya Maresca, mereka lebih mentingin pokoknya ada wonderkid bagus gua beli gitu kan. Padahal gua rasa kayaknya asisten-asistennya Pep tuh dari dulu ya Arteta kayak Iya. kenapa lu Maresca. harus bikin Maresca jadi yes man gitu loh. Oke. Dan Maresca kayaknya juga udah mulai gak mau jadi yes man. Itu kenapa muncul tekanan itu kan. Sebenarnya ya ada gua baca satu sumber bilang bahwa sebenarnya Maresca itu terancam dipecat di Februari. Jadi ini formnya Chelsea kalau sampai Februari masih Turun naik. ada kemungkinan Maresca dipecat Tapi kenapa di situ. Februari? Maksudnya kenapa bukan Januari, kenapa bukan Maret atau apa misalnya? Itu Ada? nggak nggak dikasih dijelaskan. tahu. Iya, karena ini situasinya kalau kayak gitu berarti Maresca lu harus memasak dengan bumbu-bumbu yang udah gua kasih nih. Iya. Bukan karena dia mau masak apa, pakai bumbu apa gitu kan. Jadi kayak, nih pemainnya ada, lu sesuaiin deh lah. Kan itu belum tentu sesuai dengan standar dia atau cara main dia gitu kan. Nah itu akhirnya yang dipertanyakan kalau tadi bahasa lu ke Arteta, rotasinya jadi terhambat karena aduh ini kalau gue mainin dia ngerti gak nih yang gue Iya, maksud. iya. Ya kan? Itu yang sering terjadi. Itu beberapa match terakhir ketika Maresca kayak ya udah deh gue pakai lapis kedua ke Seri. Seri pun dengan cara babak kedua harus masukin pemain inti lagi Iya, gitu. Jadi gue tuh kasihan Maresca di sisi itu. Tapi di satu sisi juga gue sebagai fans ya lu harus manfaatin yang udah dikasih oleh board sih. Ya, Tapi menurut gue Maresca nggak harus ngomong gitu sih. Iya, tetap iya. buka Ngapain dapur sih? kayak enggak Iya, ya. kata kalau isunya sih katanya ini kan nanti ada konferensi pers Carabao kan. Harusnya di situ minta maaf tuh Maresca. Coba kita lihat ya. Dan itu ada keleluasaan, klarifikasi maksudnya dan keleluasan karena lawannya Cardiff. Ya. Harusnya bisa rotasi di situ. Tuh. Kalau Cardiff ya ketemunya gitu. Jadi kalau Arsenal kan juga akan ketemu Portsmouth kalau nggak salah tapi gue lupa tanggalnya itu ada kelulusan di sana. Tapi abis itu Chelsea akan lawan Newcastle, Aston Villa, Bournemouth sama City. Nah ini agak rada festive period banget sih ini literally ya. Kita lihat dalam tempo 2 mingguan lah ini 4 game ya. Berarti cukup alot juga, periode cukup berat buat Chelsea. Nah tadi salah satu nama yang gue sebut adalah Aston Villa yang comeback lagi dong. Bahkan Admino udah bilang kayak coba lihat bio, kan sekarang suka zaman gitu ya. Iya. Lihat bio gue gitu. Bionya terus double dulu gitu. Iya, mereka 6 kemenangan beruntun soalnya. 8 ya? 6. Jadi mereka 6 ya? itu 11 pertandingan, 10 kali menang. Cuma 1 kali kalah tuh. L-nya tuh lawan siapa gue lupa. Siapa? Jadi nah itu jadi Liverpool. ya jadi 4 kemenangan Lawan City beruntun. menang, terus lawan Liverpool kalah, Iya, habis itu 4 menang terus. Iya, 4 kemenangan beruntun, kalah 6 kemenangan beruntun. Oh 6 gitu. tuh di Premier League kali. Premier League, iya. Maksudnya 8 tuh di all competition. Iya. Karena dia ngalahin Basel dan Iya, ngalahin betul. Young Boys juga. Jadi 8 sebenarnya. 6 Sama tuh di Maccabi. Premier Ya. Jadi makanya kemudian kan sekarang dia di posisi 3 itu tidak mengherankan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah Aston Villa tim paling inform di Premier League saat ini? Ya gue sepakat sih. Menurut gua salah satu tim paling inform Cuman- karena ada Arsenal sama City juga yang sama-sama inform menurut gua. Cuma selera ya. Gue tuh gak suka sisi kanan Villa sebenarnya. Kenapa? Iya. Begin kayak ada pemain lain cuman gak ada sih ternyata Villa Mereka gak punya pemain sebenarnya- sayap memang. Iya problem Atletik kan kebahas. Kan udah ngeluarin artikel tuh. Klub-klub Premier League berpotensi yang belanja Januari. Salah satunya Aston Villa yang Aston Villa. dimasukin. Mana nyari kanan? Karena mereka tuh Sayap sebenarnya gak ada kanan. sayap kanan. Sejak pergi Bailey kan musim ini pergi ya. Itu mereka gak punya sayap Coba kanan murni. Guesan. Nah Guesan tuh kan striker ya. sebenarnya. Striker. Harusnya dia jadi backupnya Watkins. Tapi Tapi malah dijadiin kanan. musim lalu tuh Asensio juga Januari gak sih? Iya. Iya Januari. Iya. Iya maksudnya mereka juga punya history mendatangkan Pemain di di Januari Januari, minimal loan iya. ya. Untuk bisa mengubah apalagi gue gak tahu nih pasti segimanapun mereka denial kenyataannya dari selisih poin lagi title race sih kalau 3 poin betul. kan. Nah cuma memang tadi ya seperti yang gue bilang sama Chelsea lagi-lagi menurut gue fixtures itu sangat berpengaruh. Termasuk periode padat ya. Karena peluang keplesetnya cukup besar. Kalaupun bisa selamat kayak Arsenal gitu. Tapi abis itu kecapean gitu bisa jadi. Karena tadi kita ngomong soal kedalaman squad. Aston Villa setelah ini Man United. iya Aston Villa akan menghadapi lawan-lawan yang cukup alot menurut gue. Karena ada United, abis itu Chelsea, abis itu Arsenal. Ini cuma dalam periode 10 hari.
Nah itu sempat ada Forest agak napas dikit, habis itu Palace, habis itu Spurs. Forest gak bisa dibilang napas, menang 3-0 kemarin. Nah itu Spursnya. Itu Spursnya ya. Sebenarnya harusnya Spurs yang sekarang Itu Spursnya. Di- Maksud gue gak masukin terlalu klub spesial juga. menurut gue. Forest itu kan banyak ada tendangan luar, ada Iya. umpan yang dibiarin gitu aja menurut gue. Itu aneh sih. Itu aneh sih menurut gue. Spurs gak perlu kita bahas kali ya. Spurs, ya. Jadi kita akan lihat dan Liverpool ya di tengah huru hara Mo Salah menang lagi. Kali ini mereka ngalahin Brighton 2-0 dan Ekitike Di balik Ekitike juga. Ekitike. Ya, Ekitike menunjukkan bahwa dirinya pantas dibeli di FPL. Iya. Apalagi setelah lawan Spurs juga jadwalnya cukup enak ya. fixturesnya. Undroppable sih menurut gua ketika. Undroppable bener, harganya juga worth it sekali gua rasa. Dan ini kabar bagus juga untuk fans Prancis karena bisa berduet sama Mbappe mungkin di World Cup, semoga gak cedera. Katanya ini Prancis. Gak Mateta kan sempat masuk. Iya. Mateta Olimpiade aja ya. Dia kan bagus di Olimpik kan. Udah di Olimpik aja kamu Mateta ya. Dan Iya, Mateta situasinya ini sebenarnya Mo Salah masih di bench. Tapi yang menarik ketika Joe Gomez Cedera. diganti cedera, Salah yang masuk. Masuk. Apakah karena Salah bilang, Arne, ini keluarga gue nonton. Tolong, saya pengen tampil nih gitu kan. Jadi Szoboszlai yang geser ya kemarin. Apakah ini kode salah keluarga? Enggak dong. Gua masuk bukan Nah. keluar gitu. Tapi Masuk lagi. selain asis jujur sebenarnya dia punya peluang gol sama peluang asis nambah Iya lagi. aja asis Iya. yang terakhir tuh bisa gol yang terakhir juga. Maksudnya kalau Van Dijk kaget sih itu dapat bola begitu. Dan maksudnya yang lari counter Van Dijk gue juga kaget sebenarnya gitu. Iya gak sih? Counter terakhir Terakhir, back tengah lu lari ke kotak penalti. Itu tuh sebenarnya Liverpool nggak butuh gol tambahan. Cuman Betul. begitu gue lihat salah yang di situ gue bilang ini harus pembuktian nih. Iya. Dia juga kan pas gagal kayak gitu. Meskipun abis itu 3 pertandingan lawan 1 gak sih 3 lawan sebenarnya? 1. Meskipun lo kalau lihat abis Memang. pertandingan ya salah tuh miterin Anfield 4 tribunnya dia samperin semua. Bilang thank you. Ini game terakhir gue. Nggak tahu. gua. Wah nggak tahu. Tapi kan Kabarnya Makanya masih bertanya keluar nggak? Gitu. Sebelum pertandingan itu kan ada kabar bahwa mereka Salah sama Slot itu udah ngobrol. Udah ngobrol katanya. Udah ngobrol. Dan gue pikir sih ngelihat bagaimana Arne Slot selalu Memutuskan. bersikap gitu ya. Termasuk kalau di UCL tuh kan dia sempat ada sedikit selisih perbedaan pendapat dengan antara dia dengan Clarence Seedorf. Ya. Ya kan? Seedorf tuh bilang bahwa man management tuh penting. Tapi gue tahu lu bakal bisa menghadapi ini gitu. Tapi Slot bilang bahwa iya, tapi caranya adalah sendiri gitu kan. Nah, ngelihat bagaimana dia menyikapi itu, kayaknya meskipun membaik hubungannya, tapi dia tetap lebih mengutamakan yang penting tuh sistem gua gitu sebetulnya. Maka kemudian Salah tetap di bench gitu. Pertahanan lebih diperbaikin karena kan emang sebenarnya kalau lihat Liverpool beberapa game terakhir tuh ada aja kecolongan di half space tuh ada ruang gitu loh, Iya. buka gitu aja gitu. Makanya itu agak dibenahin dulu dan tentu saja dengan itu yang dibenahi lebih dulu, gue butuh orang yang bisa tracking back sebetulnya gitu. Dan itu bukan Salah. Dan mengharapkan Salah ya mungkin bisa Salah tracking back. Kita pernah melihat bagaimana Salah mengcover sisi kanan Iya. ketika nggak ada di situ gitu. Ya bisa sebenarnya. Tapi mengharapkan dia begitu 90 menit tuh ya bisa. agak sulit gitu. Bukannya nggak bisa, tapi agak lebih sulit gitu. Tapi ketika diberi kesempatan terus dia ngasih asis minimal asis Minimal lah asis satu gitu bisa. ya. Dan ada dampaknya juga di lini depan Liverpool sebenarnya. Dan terus dia cabut Afcon nih. Sebenarnya ada situasi yang nggak seburuk itulah sekarang Betul. kenyataannya ya. Iya. Maksudnya Ya kan? Salah tuh harus bisa menerima bahwa sekarang bukan itu pilihan iya utama. dia option digunakan pada saat tertentu. Mungkin dia bisa menjadi starter tapi mungkin tidak 90 menit atau bisa 90 menit kecuali ada beberapa syarat gitu loh. Jadi itu menurut gua apa yang dihadapi oleh Arne Slot sama Mohamed Salah di Liverpool. Tentu saja kayak yang kita bahas di episode sebelumnya, situasi antara manajer dan pemain yang berselisih itu beda-beda ya. Dan menurut gua kalau untuk kasusnya Liverpool, ya benar board membela Arne Slot untuk mengedepankan sistem tuh benar gitu. Iya. Dan jangan lupa juga tadi ngomongin soal rotasi atau soal kesempatan tadi kita bahas sudah di Arsenal dan Chelsea sama seperti Liverpool pun jangan lupa bahwa ketika Salah masuk situasi udah 1-0. Iya. Iya. Jadi agak ada space nafas lah gitu ya bagi Liverpool untuk oke deh Salah deh gitu. Karena itu kan juga dia akan kembali menggeser Szoboszlai yang cukup efektif berapa game di situasi di posisi itu digeser kembali ke back Back gitu kanan. kan. Tapi karena udah unggul dan dari segi permainan juga ya gue rasa Nyaman. ya nyaman. Ya bisa, Slot bisa ngelakuin bisa. itu. Dia punya luxury untuk ngelakuin itu. Kalau enggak, misalnya masih 0-0 atau misalnya Liverpool ketekan terus, ya belum tentu. Belum tentu main. Yang masuk Salah di menit itu Betul, ya, betul. mungkin Salah akan main, tapi bukan gantiin Joe Gomez itu. Iya gak sih? Iya. Menurut gue setuju kayak gitu. Karena balik lagi Liverpool butuh result. Intinya itu.
butuh result untuk setelah kemarin menang di UCL gitu ya. Terus kalau kemudian kemarin weekend kemarin balik lagi imbang atau kalah gitu kayaknya wah itu pressure-nya bakal gede buat semuanya sih gitu. Walaupun sejauh ini sih yang gue baca board masih berpihak ke Arne Slot. Wajar. Udah ngasih gelar segala macam gitu. Ya, ini juga rada enak Spurs sih, walaupun naik turun ya akan ketemu di weekend depan nanti ada Wolves dan Leeds, tapi Leeds lagi oke sih. Leeds lagi oke. Ya, jadi kita lihat ya nanti tanpa salah nih berarti ya semua ini akan terjadi fixernya tanpa mau salah. Liverpool seperti apa? Dan kalau kita geser ke La Liga sebenarnya ini nggak terlalu banyak gimana-gimana ya karena Madrid menang lawan Alaves 2-1, Barcelona juga menang 2-0 lawan Osasuna. Rafinha tuh. Rafinha. Dan gimana? Nggak ada gejolak-gejolak. Barcelona tuh enak ya rotasinya ketika depannya tuh fit semua ya. Kemarin kan kanan tuh Rafinha. Pas semua tim kalau fit semua enak rotasinya. Enggak, tapi belum tentu juga. Maksudnya kalau misalkan fit tapi kedalamannya gimana gitu kan. Tapi Barcelona kemarin Rafinha kanan, Rashford kiri. Ya udah bisa gitu loh. Yamal nggak main ya? Apa bench kemarin gue lupa gitu. Tolong dicek lagi. Tapi menurut gue ya itu ketika Barcelona depannya itu lengkap semua. Bahkan ketika Lewandowski buntu, Ferran Torres bisa masuk gitu ya. Relatif enak situasinya. Dan senjata mereka memang itu kan? Iya, ketimbang Real Madrid yang menurut Nabil kabar ya kalau itu kemarin sampai gagal menang lagi Xabi Alonso bisa dipecat. Iya. Masa sih? Ada katanya kabarnya. Masa sih? Oke, coba kita tampilkan Waldo akan berkomentar di sini. Masukin fotonya Waldo ya, tolong ya. Coba ting, Dok, gimana Dok? Ada yang bertanya kemarin di komentar, El Famos kemana? Lagi nyari nama di channel sebelah katanya. Bener. Enggak, ada yang lapor katanya dia nyepik cewek. Oh iya. Nyepik itu Giselma itu kata disepik tuh. Sama minta satenya Panji. Hah? Panji lagi makan sate minta. Parah nih Waldo kelakuannya nih. Mohon maaf nih buat teman-teman yang baru bergaul sama Waldo, kami mohon maaf atas ya. kelakuan Itu ini ya, apa namanya, tidak mencerminkan sikap box to box. Betul. Walaupun dia iya sih. walaupun mantep ya, masih Waldo total juga. Mantap. Suara sampai hilang, sampai main skating. Kemarin main game goblok Waldo tuh. Gimana? Yang tebak Kiper nama. ada kiper MU zaman dulu gitu. Kasper Schmeichel anjing. Itu tolong ya nanti dibikin ini sendiri apa namanya best beat sendiri ngomongin Waldo. Iya, karena situasinya itu kan direkam, ya. Yang tidak direkam, dia kan gak tau Damien Duff kan. Iya. Diulang 3 kali. Dia. Enggak, dia disebut Damien Duff. Terus dia salah nih, kalah. Terus kita udah kasih tahu Damien Duff, Chelsea, Fulham gitu. Fulham, kita kasih tahu jawabannya. Main lagi, Dex lagi, Damien Duff, Salah Inggris. lagi. Kan Irlandia. kita bilang kalah lagi dia. Damien Duff, misalnya dia bilang apa gitu, Rangers apa-apa gitu. Padahal Chelsea tadi udah gue bilang. Jadi dia mengulang kesalahan yang sama. Itu gak direkam. Nah itulah hasilnya tadi yang Waldo di channel sebelah. Nyepik cewek. Katanya, gue juga gak lihat ya. Tapi ada yang itu gue lapor. ngeliat, itu gue ngeliat. Gue mau nambahin Madrid mungkin ya. Oh iya. Yang terkait si Xabi Alonso ini. Gimana Waldo? Bahas pada jadi Waldo. Sebenarnya gini, jadi di board itu tuh kayak orang dalam di Madrid itu mempermasalahkan board terutama Perez. Dia tuh seakan support Xabi, tapi dia tuh belum pernah ngeluarin statement open public bahwa gua akan support Xabi, tapi di dalam tuh rasanya seperti itu. Makanya rumor bahwa match kemarin bisa jadi Xabi dipecat tuh juga agak janggal ya rasanya sebenarnya ada rumor begitu. Iya. Itu sih. Yang mana Nggak, ya? lu bohong kali. Masih rumor bohong gak sih? Masa dipecat sih gara-gara satu game? Tapi, menurut gue posisinya Xabi Alonso Masa sangat sekritis itu sih gitu maksudnya? lebih kritis ketimbang Arne Slot menurut gue ya. Iya. Ada Karena gosip juga katanya Vini Junior tuh untouchable di Real Madrid. Walaupun udah lama gak golin. iya. Nah, jadi itu kayak dihormatin banget lah gitu. makanya menurut gue sebenarnya gini, kita harus ngelihat persoalan Madrid tuh agak lebih perspektifnya lebih luas lah ketimbang Slot sama Liverpool dan Mohamed Salah ya. Xabi Alonso didatangkan supaya membenahi form Madrid ketika para pemainnya drop secara individual, makanya dia memberikan sistem gitu. Jadi harus nemuin balance lah antara individual sama sistem gitu. Persoalannya adalah dia belum bisa mengampu pemain-pemainnya dengan baik gitu untuk ngajak ayo sistem gue bisa kok buat lu perform secara individual juga gitu. Meyakinkan itu belum ada, makanya kemudian dia clash sama Vini Junior yang mana Madrid itu sebenarnya masih percaya sama dia, terlepas bahwa musim kemarin penilaian board dan manajemen segala macam dia agak drop sedikit nih formnya gitu, tapi dia masih bisa gitu, makanya penting gitu. Dan di sini kelihatan bahwa yang membedakan antara itu tadi situasi pemain dan manajer kayak di Liverpool, apakah
tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Iya benar, Iya. klub penting. Cuman untuk kasusnya Madrid, Vini ini masih sosok penting, masih bisa lu manfaatin dengan baik gitu. Lu kasih dia sistem, kasih kebebasan, harapannya seperti itu dari board. Tapi ya sayangnya belum ketemu, makanya kemudian pressure Xabi Alonso jadi lebih gede gitu. Ya kita akan lihat ya nanti kayak gimana dan gua wakilin deh. Vamos! Gak senyebelin Dia dia di track sih. kamu belum di sana? Gak tau gue gak perhatiin. Nggak tahu gua. Cuma yang jelas sehat-sehat ya buat teman-teman kita yang Ya. lagi subaton semua termasuk Waldo, Paulo semua. Betul. Supaya sehat-sehat karena pasti susah ya soal apa manage stamina juga. Dan kita geser ke Serie A. Ini ganti lagi puncak klasemen Kapolista memang lagi dapat gambreng. Arisan deh. Arisan ya. Karena ya sebenarnya gini kalau gue lihat ya dari Serie A ini kalau misalnya semuanya menang tuh ya udah kan normal nggak ada perubahan. Nah, tapi kadang memang yang di atas Iya. atau peringkat 2-nya yang Sandung ngada-ngada tuh. sendiri Iya, iya, gitu rada-rada loh. sendiri ya. Maksudnya Inter lawan Genoa normal menang. Betul. Ya Milan lawan Bang Jai, dua-dua. Jaizes yang mau ditemuin Waldo nih katanya, ya kan? Yang menyulitkan Pulisic katanya ya. Dan Milan juga punya history di musim ini lawan tim besar bagus. Tapi lawan Pisa, lawan Cremonese, lawan Sassuolo. Maksud gue lawan pemain Indonesia. Emil Audero dan Jaizes agak tertahan gitu ya. Roma lawan Como belum main, itu juga perebutan penting. Dan Juve menang lawan Bolonya, ini juga lagi-lagi di 7 besar. Betul. Ini duel-duel ketat nih. Roma Como belum ada, Juve Bolonya di 7 besar juga kabal golin. Tapi Napoli Kalah. sama Udinese, Betul. maksud gue salah sendiri kalau ini. Iya, Napoli tuh kadang-kadang suka aneh musim ini. Sama PSV juga kalah gitu. Kalah. Hah? Dia back to back kalah berarti ya? Iya, sama PSV enggak, gua enggak tahu. Menang Liga kemarin ya? Champions kalah Liga Champions. Oh Iya iya. kan? Iya kan? Iya kalah kemarin Liga Champions. Nah, makanya menurut gua tuh siapa yang paling konsisten di antara 3 besar itu sulit untuk mencari jawabannya karena Gue itu bisa bilang tadi. 5 besar sih sekarang jadinya. Ya gak sih? Bukan cuma 3 gak sih? Ya, tapi posisi angkanya paling deket tuh 1 2 3 sekarang. Iya 33, 32, 31. Iya. Roma tuh 27. Kalau menang 30. 30, iya. Nah itu 4 besar jadinya Iya ya kan? Makanya yang paling konsisten siapa tuh gue bingung. Karena kalau Inter dibilang paling konsisten, menghadapi laga-laga besar tuh kalah semua loh. Kalah. Even di UCL gitu kemarin kalah juga dia kan. Liverpool. Iya, gitu. Jadi laga-laga penting Inter belum bisa megang, tapi ketika menghadapi yang lesser team, menengah, bawah gitu, masih lebih oke lah gitu. Milan ya tadi kayak dibilang Jerry gitu. Napoli kayak kok bisa ya gitu kepleset gitu kadang-kadang gitu. Jadi siapa yang paling konsisten tuh masih agak ini jawabannya. Ya karena Bingung gue. kalau Napoli ya kita lihat lawan Roma, lawan Juve bisa dibilang pesaing mereka juga. Iya. Mereka bisa menang. Tapi sekalinya mereka gak bisa menang. Seperti lawan Bolonya, seperti lawan kemarin Benfica dan Indonesia, sekalinya mereka nggak menang, bahkan golin juga nggak bisa, Iya. gitu loh. Jadi kayaknya emang itu ya pilihannya antara lu bagus bisa squeeze result atau lu nggak bisa golin karena cukup banyak juga pertandingan di mana mereka nggak bisa golin. Ini menjadi Iya. faktor juga nih, karena sebelumnya juga lawan Frankfurt sempat dan juga Como mereka nggak bisa golin. Betul. Emang nggak kebobolan tapi 0-0 gitu maksud gue. Iya. Nggak spesial banget sebenarnya di depan mereka gitu Iya, ya iya, dari situasi ini kan. Yang golin juga sempat siapa kemarin si Neres. Ya kan, Yang I never ngantuk. left, anjay. Ngantuk. Gini kan. Ya Højlund juga berapa kali. Berapa kali. Tapi maksudnya sekalinya gacor bisa, tapi nggak gacor-gacor banget. Tapi sekalinya nggak bisa golin ya udah. Secara tim Bundu, betul. nggak bisa golin gitu. Kayak Walter Mada lah. Kalau mau beli tuh dia kayak nggak pernah brace nggak sih? Walter Mada paling 1. Pernah tapi. Pernah Pernah ya? dia Sekali? kayaknya. Sekali. Tapi bukannya kita ngarap pemain yang bisa hat-trick tiba-tiba 2 rutin itu nggak bisa tuh. Ya Inter menang menjalankan tugas saja sih normal ya dengan baik ya. Sempat 2-0 dulu. Tapi akhirnya disamain menjadi 2-1 lawan Genoa. Ini lawan yang juga Disamain, diperkecil. diperkecil dari Vitinya, jelas bukan Vitinya PSG. Ya, tapi ada gol cepat lagi Babisek sama Lautaro Martinez, jadi membuat mereka ada di puncak, tapi tetap belum aman. Beda 1 poin Karena yang ya beda. beda 1 poin doang. Terus juga nextnya itu lawan siapa ya Inter ya? Bakal lawan Atalanta. Nggak cukup. Ini nih. Paladino. Yes, sedangkan Derby Juve lawan Roma juga bakal ketemu nanti di minggu depan, jadi bakal ketat juga nih. Maksudnya atas nih saling ketemu gitu. Betul. Terus juga si Napoli akan ketemu Milan kalau nggak salah di Super Copa semifinal. Kan Super Copa sekarang ada di semifinal tuh. Jadi kalau kita bilang siapa konsisten susah juga ya. Susah. Como, Jujur Como. susah. Serie A. Como, tapi lawan Roma nih. Belum tapi belum. Kita Kemarin lihat. Como tuh kalah. Telak. Sempat iya. Lawan Ya, siapa ya? cuman Inter. Oh Inter. Iya kan yang si itu Fabregas bilang tapi kita mainnya nggak parkir bus. Iya. Oh iya. Ya, punya Tapi kalah. attitude ya. Nah dari Bundesliga, Bayern juga gue pikir bakal kalah karena udah tertinggal cukup Betul, lama loh. Betul. Tapi akhirnya entah gimana nih. Imbang mereka.
entah gimana mereka bisa nyamain kedudukan jadi nggak kalah ya. 2-2 Jadi situasinya 2-2 terus yang golin adalah Non main sih. main, bukan main semua. Bukan main. Bukan main. Harry Kane lah. Menit 87 nih. Di kontrak Bundesliga. Dia unbeaten emang. Masih unbeaten. Masih unbeaten. Di Bundesliga masih Kok unbeaten. gampang Bundesliga unbeaten? Yang lucu tuh sebenarnya Bayern kan 2-2. Leipzig kalah. Leipzig kan kalah. Dortmundnya seri. juga. Jadi bukan jadi Nggak ada malah, pergerakan. malah nambah jarak ya. Iya. Tahu nggak lu? Bukannya mangkas. Bener. Satu Jadi poin. nambah 1 poin gitu. Maksud gue kalau gue jadi fans Bayern gitu ya. Ya bukan gue yang boring. Lu pada ngapain kepleset. Iya kan? Maksudnya gue udah berusaha main. Ya masa gue supaya- mikirin lu Iya. gitu. Gua supaya seru nih, gue 2-2 nih. Iya ayo dong ngejar. Mana katanya mau ngejar. Kalah 3-1. Kalah Mau Union. sendiri. Kayak Napoli yang Udinese. Iya. Kalah sendiri, bukan salah dia dong. Iya kan? Nah kalau ini salah siapa? Hmm. Update Kanjuruhan dulu. Kanjuruhan dulu. Rossi. Oh, Kanjuruhan ini kabarnya ada 3 kementerian yang bakal membackup Arema untuk mengerjakan zona ekonomi eksklusif Iya, zona ek- di area Kanjuruhan. Nah, zona ekonomi eksklusif itu udah jelasin ya sama Dex Udah. episode sebelumnya. Jadi itu bakal membudidayakan UMKM di sekeliling Kanjuruhan. Ini orang Malang nih. Dan 3 kementerian itu Menpora. Terus juga gue lupa lagi Mendagri sama satu lagi UMKM. UMKM ya. Bagaimana situasinya kalau di Malang sana Udah lama zona gak ke eksklusif Malang. Nah. ekonomi itu? Orang Malang, silakan. Sebenarnya kalau secara ekonomi oke-oke aja sih Malang. Kanjuruhan ini sih lagi bagus ya ekonominya. Gue kalau baca-baca beritanya emang banyak UMKM, terus juga ada bukan Car Free Day ya, Pi, kalau kayak gitu ya namanya ya. Banyak kegiatan lah pokoknya di Kanjuruhan tuh. Iya. Dan Kayak tapi gitu. ya itu tadi menurut gue sih terlepas bahwa ada berita bagus, jangan dilupakan juga keadilan untuk para korban Kanjuruhan. Kanjuruhan. Karena mereka masih mencari kok. Jadi meskipun gak ada beritanya, itu masih ada. Jadi kan kita tuh sering ngobrol sama orang kontras ya. Itu juga mereka masih mendampingi dan segala macam gitu. Yes, itu dia. Nanti di ini tayangnya langsung kan ya? Langsung. Di malam ini kita ada ini ya, Stanley Trivia Quiz. Cup, Dan Stanley Cup. apa? Stanley Cup. Stanley Cup. Padahal tumbler ya, bukan cup ya. Aduh. Ya makanya itu Arsenal Trofi juga. lagi. Iya, oke. Oke, thank Terima you. kasih. Semoga cup ya, jangan jadi bottled. Arsenal Jangan mau. bottled ya. Ya udah. Jangan.